Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Peternak Muda Padi. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membagikan sebuah tips atau sebuah tutorial yang berkaitan dengan peternakan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah cerita yang dimana mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke teman-teman, jadi apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan mimpi atau harapan. Mimpi atau harapan ini sangat penting untuk kita tanamkan di dalam hati kita. Karena kesuksesan yang akan kita raih, salah satu hal yang menentukan adalah berawal dari harapan yang kita tanamkan di dalam hati kita. Oke, saya tidak akan secara teoritis membahasnya karena itu bukan bidang saya. Nanti malah ada yang protes kalau saya salah ngomong. Ini saya bagikan cerita yang saya alami saja. Jadi dulu waktu saya kuliah itu saya terobsesi untuk bagaimana caranya mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan dari internet. Jadi itu adalah obsesi, itu adalah mimpi saya, itu adalah harapan saya waktu saya kuliah. Berbagai hal sudah saya lakukan, mulai dari blogger, kemudian ada trading, ada beberapa aplikasi untuk menghasilkan uang, kemudian macam-macam lah. Itu sudah pernah saya lakukan, tetapi hasilnya belum memuaskan. Sampai akhirnya pada tahun 2018 akhir, jadi saya kuliah itu tahun 2010 sampai 2014. Di tahun 2018 akhirnya channel ini ya, channel yang teman-teman saksikan ini disetujui monetnya oleh YouTube. Dan di situ mimpi atau harapan saya terwujud. Jadi saya mulai bisa menghasilkan uang secara kontinu dari internet, dari YouTube ini. Nah, bayangkan jika tahun 2010 sampai 2018 perjalanan saya itu, saya mengurungkan apa yang menjadi mimpi saya. Karena berkali-kali gagal, akhirnya saya mengurungkan, maka tentu saya tidak akan sampai ke titik ini. Teman-teman tidak bisa menyaksikan saya nanti. Itu pentingnya kita harus tetap menanamkan apa yang menjadi impian kita di dalam hati. Meskipun dalam kondisi sesulit apapun, ya, dalam keterbatasan yang bagaimanapun, harapan itu harus tetap ada di dalam hati kita. Sehingga di sini saya akan membagikan sebuah pembelajaran yang saya dapat dari perjalanan saya tadi, bahwa selain harapan, selain mimpi, ada hal lain yang harus kita miliki, yang harus kita tanamkan dalam hati kita juga. Yang kedua selain mimpi ya, pertama adalah mimpi, yang kedua itu adalah ilmu. Ya, ilmu ini berkaitan dengan teknis bagaimana cara kita dalam mewujudkan mimpi. Ya. Jadi teknis bagaimana cara kita mewujudkan mimpi. Nah, ini yang tidak saya miliki pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi upaya saya dalam mewujudkan mimpi itu belum terpola secara real. Istilahnya ya serampangan. Ikut trading ya ikut-ikutan saja, tanpa mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara trading yang baik. Blogger juga sama. Mau terjun ke blogger, tapi saya tidak pandai nulis. Karena saya latar belakangnya orang eksak ya. Gak bisa nulis, gak bisa merangkai-rangkai kata, akhirnya gagal. Nah, teknis untuk mencapai mimpi ini yang pada waktu itu belum ketemu. Tetapi saya tetap memiliki sebuah harapan, memiliki sebuah cita-cita yang saya masih yakini bahwa suatu saat saya akan dapat menghasilkan
uang dari internet. Nah, itu tetap saya tanamkan ya. Oke, lanjut ya. Berarti ilmu, kemudian mimpi, ilmu, yang ketiga adalah iman. Nah, ini sangat penting sekali. Sangat penting sebagai landasan kita bermimpi, dan sangat penting bagaimana kita menyikapi apa yang menjadi mimpi dan apa yang menjadi kenyataan yang kita hadapi. Iman, yang pertama begini. Kita meyakini bahwa Tuhan kita sangat kaya. Ya. Apapun yang Tuhan kita kehendaki akan terjadi. Jadi sangat mudah untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Bahkan yang terlihat mustahil sekalipun. Misalnya kita orang desa ya, pengen punya mobil, pengen punya apartemen dan lain sebagainya, pengen punya perusahaan dan sebagainya. Itu buat Tuhan mudah sekali. Jika Tuhan menghendaki, maka tidak ada yang sulit. Untuk itu, jangan sampai kita istilahnya meremehkan atau bersuudzon pada Tuhan karena kondisi kita. Ya. Karena salah satu bukan ulama, budayawan. Ya. Takut bermimpi. Ini saya modifikasi sendiri ya. Kalau realnya itu takut tidak bisa makan saja itu sudah penghinaan terhadap Tuhan. Kalau saya adopsi ke dalam versi bahasa saya, berarti takut apa yang menjadi impian kita itu terlalu tinggi, ya, terlihat mustahil bagi kita, itu juga sudah melecehkan Tuhan, karena Tuhan kita mampu untuk mewujudkan bahkan sesuatu yang di luar nalar kita sekalipun. Itu satu. Dan yang kedua, ingat bahwa kita adalah makhluk. Artinya kita memiliki keterbatasan. Ada hal-hal yang itu di luar wilayah kita. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, yaitu soal keputusan Tuhan. Sehingga dalam kita bermimpi, kita harus tetap menyertai mimpi kita dengan keimanan. Andai kata apa yang kita impikan itu tidak terwujud, itu tidak menjadi sebuah beban dalam hati kita, sehingga kita tetap bisa menerima kenyataan tersebut dengan enjoy, karena kita meyakini bahwa itu adalah bagian yang memang kita tidak bisa ikut campur di dalamnya, ya. Sehingga kita bisa menyikapinya dengan evaluasi, ya, kemudian nanti membangun strategi yang lain untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, ya. Yang selanjutnya adalah berdoa, ya. Selain keyakinan, kita harus merealisasikannya dalam bentuk doa. Jangan hanya bermimpi tanpa berdoa, itu namanya sombong, karena kita tidak bisa berbuat banyak lah istilahnya, ya. Berbuat banyak dalam artian dalam menentukan keberhasilan mimpi-mimpi kita, sehingga kita tetap harus berdoa, harus bergantung pada yang kuasa. Itu. Jadi mulai tahun 2018 sampai sekarang alhamdulillah sudah dapat income dari internet, artinya mimpi saya itu sudah terwujud, sudah diwujudkan oleh Tuhan. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ditingkatkan lagi rezekinya. Amin. Nah, kemudian kalau ini, ya, ini juga salah satu mimpi saya. Oke, sekarang di titik ini teman-teman bisa menyaksikan ya perjalanan saya dalam beternak kelinci. Suatu saat saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian. Salah satu mimpi saya juga, mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini menjadi sebuah motivasi di dalam diri saya, ya, untuk mewujudkannya. Jadi ke depan cita-cita saya, mimpi saya ingin memiliki sebuah peternakan, ya, peternakan yang cukup
besar lah intinya, dimana dari peternakan tersebut saya ingin memberikan manfaat yang lebih nyata kepada masyarakat sekitar saya, entah itu dalam wujud edukasi atau membuka lapangan pekerjaan atau yang lain-lain. Intinya saya ingin berkontribusi untuk masyarakat di daerah saya. Itu mimpi saya ya, mudah-mudahan nanti teman-teman sekalian juga ikut mendoakan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dari apa yang saya sampaikan, ngalor ngidul nggak jelas tadi, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa menangkap apa yang ada di pikiran saya, yang saya sampaikan lewat video ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tersebut bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Salam sukses, sampai jumpa di video selanjutnya.